Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Maaf suara saya agak serak karena lagi memang gak enak badan. Oke guys, sekarang tanggal 22 Agustus, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Beberapa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita gaduh di ruang media, di media sosial ya. Banyak sekali, terutama tentang politik. Politik kita sedang diacak-acak, di mana keputusan MK digagalkan hanya bertahan 24 jam. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang pilkada hanya bertahan 24 jam. Mungkin pertama kali dalam sejarah NKRI ya. Kemudian setelah 24 jam, badan legislatif yang memang membuat atau mengubah undang-undang segera bertindak untuk mengubah keputusan MK yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, langsung diubah oleh badan legislatif. Makanya hari ini dunia media sosial kita dipenuhi dengan postingan Indonesia darurat, peringatan darurat gitu ya. Peringatan darurat ini seperti mirip kita ditarik kembali di zaman reformasi gitu ya. Zaman reformasi itu adalah tampilan atau tayangan yang pernah muncul dulu di reformasi. Mana terjadi kekacauan politik pada waktu itu, mirip sekali seperti itu. Dan itu dimunculkan kembali di sini. Kenapa? Ya karena masyarakat Indonesia itu melihat adanya ketidakberesan atau kekacauan dalam sistem politik kita ya. Konstitusi kita itu seakan-akan diacak-acak oleh siapa? Oleh mereka yang berkuasa. Oleh mereka yang berkuasa. Dimana kita tahu bahwa sebentar lagi akan pilkada, terutama untuk daerah khusus Jakarta. Kita tahu bahwa Ridwan Kamil berpasangan dengan Suwono itu diusung oleh partai yang banyak ya, koalisi yang gendut. Ada sekitar 12 partai pengusung untuk Ridwan Kamil dan Suwono. Dan ini berarti menunjukkan bahwa PDIP tidak termasuk di dalamnya. Itu hampir dipastikan tidak bisa mengusung kandidatnya. Kenapa? Karena syaratnya harus ada partai pengusung dalam bentuk threshold. Threshold itu artinya memenuhi minimal suara gitu, 20 atau 25% gitu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tahu kemarin, pokoknya dalam waktu-waktu dekat ini ya, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golongan Karya atau Golkar tiba-tiba mengundurkan diri sebagai ketum. Kemudian pencalonan Ridwan Kamil oleh koalisi partai yang besar itu sebagai calon atau kandidat dari gubernur daerah khusus Jakarta berpasangan dengan Suwono. Kemudian Bahlil itu kemudian dilantik menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto karena memang kosong sebelumnya Airlangga mengundurkan diri. Kemudian Bahlil diangkat menjadi ketua umum ya, dengan cara aklamasi ya. Aklamasi itu ya pemungutan suara berdasarkan ya, pokoknya yang ada di rapat itu angkat tangan, setuju atau tidak setuju, dihitung jumlahnya gitu. Lalu kemudian MK memutuskan batas usia pencalonan anggota kepala pencalonan kepala daerah gitu ya. Sudah diputuskan seharusnya bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Tapi kemudian tidak lama setelah itu, bahkan hanya berselang 24 jam, keputusan MK segera direvisi. Direvisi siapa yang merevisi? Yang merevisi adalah Balek atau Badan Legislatif. Ya, makanya itu saya katakan bahwa konstitusi kita ya, atau negara hukum kita sedang
tidak baik-baik saja atau sedang diacak-acak oleh mereka yang berkuasa gitu. Di sini rakyat seakan-akan tidak mempunyai kedaulatan. Di sini rakyat seakan-akan dipermainkan oleh mereka yang berkuasa hanya demi kepentingannya sendiri atau kelompok gitu ya. Atas nama rakyat, kedaulatan rakyat dijual gitu ya. Mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan demokrasi. Kedaulatan rakyat dijual oleh kelompok, kepentingan diri sendiri. Saya nggak tahu demokrasi macam apa yang akan kita bangun di dalam negeri ini. Demokrasi yang bernilai seperti apa yang akan kita peroleh dengan proses-proses seperti itu. Apakah kita akan tetap bangga dengan mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi, sedangkan proses yang di situ ya, mereka yang mengoperasikan sistem itu tidak mau tahu gitu ya, tidak mau tahu apa yang menjadi kedaulatan rakyat gitu ya, tuntutan rakyat. Nggak tahu lagi ya, semoga saja tidak terjadi chaos hari ini.